Bagi kita yang hidup di Jakarta, yang namanya macet itu makanan sehari-hari. Betul tidak? Sarapan, makan siang, makan malam, kadang-kadang makanan penutup sekalian. Beberapa minggu yang lalu, dalam mobil saya ada seorang anak kecil, sore hari macet luar biasa, kira-kira 45 menit lamanya. Nah, sepanjang macet ini, anak kecil ini menggerutu dengan seperti ini kayaknya. Aduh, macet. Ya, macet. Mobil baru jalan sedikit, berhenti, dia bilang lagi. Ya, baru jalan sedikit, udah berhenti lagi. 5 menit pertama, saya tidak terpengaruh. Bahkan saya menganggap anak kecil ini lucu dan imut. Setelah itu ceritanya berbeda. Saya mulai bad. Saya mulai terpengaruh dengan apa yang terjadi dalam mobil saya, dan mulai terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar mobil saya. Dan saya mulai menyadari bahwa, benar-benar macet. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari seperti ini juga, apakah kita mengizinkan apa yang terjadi di sekitar kita, di luar kehidupan kita, bahkan yang di luar kendali kita, mempengaruhi kita atau tidak? Seberapa besar pengaruhnya? 100%. 100% merupakan keputusan kita sendiri. JBCC mengajarkan kita lebih daripada itu. JBCC mengajarkan kita untuk jadi generasi bintang yang mempengaruhi dunia melalui kesan-kesan kebenaran. Lebih dari sekedar memilah-milah apa yang boleh mempengaruhi kehidupan kita. Kita perlu memutuskan, mengetahui dan berkomitmen penuh bahwa Tuhan mau kehidupan kita Dia pakai untuk mempengaruhi orang banyak. Bicara tentang bintang, matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan kita, betul? Matahari merupakan bintang yang mengizinkan dirinya sendiri dikorbankan, dikonsumsi dirinya sendiri supaya dia bisa berfungsi dengan baik. Cahaya yang dihasilkan mengizinkan kita untuk melihat dan melihat perbedaan yang ada di sekitar kita. Panas yang dihasilkan mempengaruhi dengan baik atmosfernya. Emosi kita dikorbankan, kepentingan diri kita sendiri dikorbankan. But you know what? Sebagai workers, kadang-kadang terjadi seperti ini. Di pelayanan kita bisa panjang sabar, murah senyum, tapi di luar sana sangat susah untuk kita sabar. Waktu di pelayanan kita bisa do the extra miles, tapi sampai di kantor kita katakan this is not my job description. Bahkan kita berhitung gaji saya nggak cukup untuk doing the extra miles. Roma 12 ayat 1 dalam terjemahan The Message katakan seperti ini. Take your everyday ordinary life. You're sleeping, you're eating, going to work, and walking around life, and make it as an offering. Tuhan sedang mengajarkan bahwa Tuhan anggap bahkan kehidupan kita yang sehari-hari itu penting. This is the challenge. Apakah kita mengizinkan Tuhan dan seluruh kebenaran-kebenarannya sebagai workers, seluruh pesan-pesan yang kita dengar di workers gathering ini. Hari Senin besok kita masuk kantor, bahkan cara kita berjalan pun bisa mempengaruhi dunia. Waktu itu kita mengantri, kita ngantri dengan benar. Waktu kita mengizinkan orang keluar dari lift lebih dahulu, itu sudah membuat perbedaan. Waktu kita tidur lebih awal, our sleeping, kita bisa bangun lebih pagi, kita makan sarapan di rumah sehingga kita nggak perlu sarapan di kantor, dan kita bisa meningkatkan produktivitas kita. This is the way, this is the JBCC way. Menjadi bintang mempengaruhi dunia. Nah, seringkali kalau kita bisa mengizinkan hal itu terjadi, yang terjadi adalah seperti ini. Kita jadi cahaya sehingga orang bisa melihat perbedaan dari cara kita hidup. Kita bisa menjadi berkat, problem solver, dan membawa jawaban kepada setiap orang dalam musim-musim kehidupan yang mereka jalani. Waktu mereka mengalami musim hujan, kita jadi payung yang mengayomi mereka. Waktu mereka mengalami musim panen, kita bersuka cita bareng mereka. Waktu mereka mengalami musim kemarau, kita stick to them, kita tetap bersama dengan mereka dan kita mendukung mereka. Now this is the way. Waktu kita sampai di kantor, kita melakukan hal yang benar, walaupun semua orang bilang itu salah atau tidak ada untungnya buat kamu. Waktu kita diajak korupsi, kita bilang no karena itu salah. Walaupun semua orang bilang bahwa korupsi adalah bagian dari pekerjaan kita sehari-hari. Now this is a challenge. Being ultimate influencer seperti Tuhan Yesus yang adalah pengaruh terbesar dalam kehidupan kita. Kita perlu jadi pengaruh terbesar yang bisa dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Dengan apa? Dengan mengizinkan Tuhan Yesus dan seluruh kebenaran-kebenarannya diterjemahkan di dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Terima kasih.